langsung ke Pak Aritonang, apa harapannya Pak? Sudah nyala itu Pak, langsung saja. Harapan saya Pak ya, harapan saya Bu ya, solusi yang kita ambil bagaimana pedagang-pedagang yang second ini supaya bisa hidup dan bertahan. Solusi terutama dulu ya. Kita boleh aja nggak usah dagang itu. Tapi kalau ada solusinya dari pemerintah, apa yang buat? Terus terang aja kita bilang ya, kalau rakyat Indonesia ini udah makmur, nggak mungkin dia pakai barang-barang bekas itu. Ya, itu di Cina, di Korea itu 2 kali 3 kali pakai. Itu barang Indonesia yang dikirim ke Korea, dikirim lagi ke Indonesia. Sebenarnya kalau kita jujur, bukan mengganggu itu sebenarnya barang-barang impor itu, bukan mengganggu, cuma 5%. Yang mengganggu itu barang-barang Cina 80% menguasai produk domestik Indonesia, sandal, tas, baik apa semua. Coba. Jadi kalau kita sebenarnya bukan mengganggu, terus terang aja bukan mengganggu. Kalau mau jujur pemerintah bukan mengganggu ya, bukan mengganggu. Yang kita minta pedagang ini, kita udah resah di Blok 3 di Senen. Tolong itu semua kios-kios yang ada disegel-segelin di plus lain polisi-polisi itu. Yang kita maksud itu tolong dibukain itu, biarkan pedagang habiskan itu stop. Kalau memang itu contohnya nggak bisa lagi, tutup dari atas krannya. Jadi kita bisa tenang berdagang, ini mau lebaran, kita anak istri kita semua membutuhkan. Jadi pedagang ini juga Pak, Bu ya, ini bekas-bekas orang-orang yang di PHK. Coba, jutaan orang. Dan ini udah berpuluh-puluh tahun, bukannya 1 tahun 2 tahun, bukan. Kenapa harus sekarang? Saya contohnya meminta Pak Jokowi itu menyesalkan ya, dia mau selesai tahun 2023. Ya, kita ini pendukung. 2024 Pak, jangan dikurang-kurangin. 2024. Kita pendukung orang-orang dari kecil ini. Maksud saya kesannya itu maunya beliau itu selesai, jangan menyakitin hati rakyat kecil, pedagang kecil. Kita tersakiti sekarang. Baik. Mas, baik. Mas, satu untuk Pas Tekstila tentunya juga. Jadi intinya kalau tidak ada baju bekas, juga tidak ada penjual barang bekas. Maka laksanakan koordinasi lintas sektoral untuk menutup ilegal keran impor baju bekas. Kemudian untuk future problem, bahwa tekstil dan pakaian jadi ini menyumbang cukup besar untuk produk domestik bruto kita. Karena ini industri padat karya, ini sebagian besar adalah buruh-buruh kecil juga garmen-garmen kecil yang cukup banyak. Maka menurut saya bagaimana perhatian penuh terhadap industri tekstil dan pakaian jadi kita ini, yang pertama cost production-nya itu semakin harus mendapatkan berbagai subsidi, termasuk insentif pajak, ini penting sekali. Yang kedua, memang kita tidak bisa lagi melarang pakaian-pakaian jadi dari berbagai negara ini masuk ke kita. Tapi negara lain tidak ada kata larangan. Modelnya sekarang pengaturan. Kita bisa mengatur barang impor pakaian jadi dari luar itu dengan bahasa pengaturan, maka kita sebenarnya bisa mempersulit barang itu untuk masuk ke kita sehingga barang kita lebih bisa kompetitif di pasaran. Saya kira itu yang perlu dilakukan pemerintah untuk hulunya. Saya kira terima kasih. Terima kasih Mas Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, kemudian Pak Warson Aritonang, pedagang pakaian bekas, Mas Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi, kemudian Pak Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia, dan juga Pak Agung Krisdianto, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Saya Brigita Manuara Pamit, selamat malam, sampai jumpa.